Assalamualaikum. Dari tadi suara yang kurang enak di pikiran dan hati saya itu di belakang. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kali seperti benda yang berantakan di dalam ruangan uji nyali. Ya, di situ memang sebenarnya energi-energi yang ada di situ atau makhluk astral istilahnya di situ banyak sekali. Dia kan juga mengusik supaya dari uji nyali itu segera keluar dari situ. Kalau untuk benda-benda yang jatuh itu sendiri itu bisa dikategorikan salah satu interaksi yang dilakukan oleh makhluk astral yang kita sebut sebagai poltergeist. Jadi poltergeist ini adalah jenis makhluk astral yang mereka bisa melakukan menyentuh benda, menyentuh manusia ataupun melakukan suara. Bisa saja juga mendorong gitu dia. Tapi kondisinya mereka ini masih staf awal memberitahu kepada peserta untuk mungkin untuk menguji nyali dari peserta sendiri seberapa jauh sih keberaniannya. Dari depan saya melihat kurang lebih 4 meter ada bayangan hitam duduk dari tadi. Assalamualaikum. Waktu yang ditentukan sudah berakhir dan saya akan menjemput peserta. Bagaimana? Anda merasakan apa di malam pertama ini? Hanya di depan pintu ini yang sering saya dengar terus di sini ini ada orang mandi. Iya. Cuma aku melihatin gini nggak ada. Baik, Mas Armanto, kita akan membahas apa yang sudah Anda alami di sini di ruang kontrol sebelum uji nyali malam kedua. Iya. Sarwanto, bisa Mas Sarwanto jelaskan selama berada di lokasi uji nyali? Ya, setahu saya dari pertama itu kan di luar saya dingin, terus begitu masuk lampu mati itu udara berbalik arah dan semula dingin itu panas banget. Terus dari belakang itu kayak ada orang lari gitu, terus ada alat musik kayak gamelan tradisional itu. Kalau suara gamelan itu memang di dalam itu ada. Di situ bukan dulu untuk berlatih gamelan enggak, tapi musik seperti nyetel recording gitu ya. Dulu si penghuni atau pemiliknya ini senang mendengarkan lagu-lagu gending-gending Jawa. Sebenarnya memang di situ makhluk-makhluk yang ada di situ ada beberapa kelompok ya, ada beberapa golongan juga. Memang di dalam itu kalau orang Jawa mengatakan itu yang genderuwo. Baik, kita akan preview sedikit mengenai benda yang seperti di berantakan, seperti jatuh berantakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dari atas. Bendanya sangat seperti berat sekali ya. Ya, kayak apa? Sebesar bola kaki itu jatuh dari atas tapi kok mengenai lantai gitu loh. Berat gitu tapi benda itu keras. Nah, terus seolah-olah tuh kalau batu bukan keras lagi kayak besi gitu loh. Ya, seperti itu sebenarnya kondisinya. Interaksi di dalam makhluk astral ini adalah ingin berkomunikasi dengan peserta, tapi karena keterbatasan dari kemampuan
spiritual itu juga sangat pengaruh juga. Mereka melakukan interaksi seperti membunyikan audio fenomena seperti itu juga. Mereka ingin tahu reaksi dari peserta juga. Ada satu pertanyaan lagi. Mas Arwanto mendengar suara harimau? Iya, itu di belakang tuh Mbak. Itu jelas sekali seperti apa, geraman atau Kayak apa ya, kayak orang tidur yang mendengkur tapi kok harimau? kayak suara harimau. Sebenarnya memang salah satu mitos dan juga beberapa saksi mata yang memang ada di sini, memang sosok harimau itu sendiri memang ada, Mas Rudi juga. Semua fenomena atau rekaman-rekaman aktivitas yang dulu itu sudah muncul semua seperti gamelan. Kalau harimau itu memang dulu disengaja ditanam di situ untuk pagar Bentengi yang membentengi wilayah ini. Mas Arwanto, di sini juga kita melihat sekali di mana Anda sempat berkomentar ada sosok makhluk tinggi besar di depan Anda. Gambar kami menjadi tidak fokus. Kita akan lihat ya. Dari depan saya melihat kurang lebih 4 meter ada bayangan hitam duduk dari tadi. Jadi seandainya memang ada sosok ya Pak Waribi ya, itu akan mengganggu fokus dari kamera ya. Ya jelas itu mempengaruhi karena energi itu seakan-akan menjadi penghalang dari sinar yang dipancarkan dari kamera. Itu juga sangat pengaruh sekali. Jadi kadang-kadang makhluk astral itu kan awalnya mulai berbentuk seperti orbs. Orbs itu kan juga energi yang sangat aktif, yang kalau kita penelusuran itu selalu ada penampakan di kamera. Dan ini kalau kita misalnya ambil foto sendiri di hadapan kamera, mungkin akan ada orbs yang menutupi kamera itu sendiri. Nah, orbs itu sendiri akan bisa berubah menjadi ektoplasma yang akan memvisualisasikan dirinya menjadi sosok yang seperti dilihat oleh Mas Arwanto. Bagaimana Mas Arwanto setelah kita membahas uji nyali di malam pertama, Anda sudah siap dengan malam kedua ini? Ya insya Allah saya siap. Terima kasih Bapak Waribi, Mbak Citra. Baiklah Mas Arwanto, saya akan langsung mengantar Anda ke lokasi sekarang. Sama seperti malam sebelumnya, di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Gong sudah berbunyi, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silakan beruji nyali. Assalamualaikum. Kayak ada suara di samping diri saya, tapi di dalam kayak ada suara wanita merintih. Assalamualaikum. Selanjutnya di masih dunia lain. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah,